Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabarnya sahabat ISPS di rumah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan kami, yaitu dari Istiqomah Sambas Boarding School dalam program acara PCR Podcast Spesial Ramadan yang tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai menjelang waktu berbuka puasa. Ustadz Fahrur, hari ini kita ada topik apa, Ustadz? Topiknya berburu berkah di malam Qadar. Oke. Nah, di studio sudah ada narasumber kita, yaitu Kiai Haji Toha Hussein Mujahid. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ramadan ini sibuk apa saja, Ustadz? Ya, sibuk biasa, sibuk di pondok. Taklim, ya, di pondok. Sama ya paling tadarus saja. Ustadz, hari ini kita ada topik berburu berkah di malam Qadar atau malam Lailatul Qadar gitu, Ustadz ya. Iya. Nah, mohon izin, Ustadz, kita akan bincang-bincang untuk membahas mengenai bagaimana kita di malam Qadar ini nanti bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga kita tergolong menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Lailatul Qadar itu, Ustadz. Insyaallah. Nah, Ustadz, yang pertama berkaitan dengan Lailatul Qadar. Sebenarnya Lailatul Qadar ini malam yang seperti apa, Ustadz? Ya, jadi sebelum malam yang seperti apa, mestinya Lailatul Qadar itu apa? Apa gitu? Oke. Jadi bagaimana kalau Boleh, silahkan, Ustadz. ya, jadi apa itu Lailatul Qadar? Sering orang bertanya-tanya, apa itu Lailatul Qadar? Jadi Lailatul Qadar itu ya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya. Kata Allah, sungguh kami Allah telah menurunkan Al-Qur'an. Allah telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini turun Al-Quran dari mana? Ya, ada banyak yang bertanya-tanya, tidakkah turunnya Al-Quran itu lama? Kok cuma dalam satu malam? Ini apa? Di awal turunnya ketika di Gua Hira itu atau bagaimana seperti itu. Jadi sebenarnya turunnya Al-Quran di malam Qadar. Malam Qadar itu adalah malam kemuliaan, ya, malam kemuliaan. Kenapa mulia? Ya karena malam ini malam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berhak untuk memuliakan apa saja. Allah berhak memuliakan tempat, ya, seperti masjid, ya, semua masjid dimuliakan oleh Allah. Tentu yang paling mulia Masjidil Haram. Ya, Al-Masjidil Haram. Haram itu artinya mulia. Ya, haram ada yang artinya
terlarang, ada yang artinya mulia. Al-Masjidul Haram, ya masjid yang mulia. Allah berhak memuliakan apa saja, memuliakan tempat, memuliakan waktu seperti Lailatul Qadar ini ya, memuliakan seseorang ya, dan memuliakan apa saja terserah Allah. Nah, ini Lailatul Qadar, malam yang mulia, malam yang agung ya. Keagungan Lailatul Qadar itu dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di antaranya adalah yang pertama ini, ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadr, di malam yang mulia. Ya, di dalam surat Al-Waqiah Allah katakan innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya ia, yakni Al-Quran itu fi kitabim maknun, yakni fi lauhim mahfud, di lauh mahfud. Lauh mahfud itu ada di atas langit yang ketujuh ya. Jadi kalau kita hari ini ada di bumi ya, bumi itu tidak seberapa dibanding makhluk yang lain gitu ya. Jadi alam yang kita lihat ini, alam kasat mata ini ya, metafisik ini tidak seberapa dibanding alam metafisik. Alam fisik ini, alam fisik yang kita lihat dengan kasat mata atau alam syahadah ini dibanding dengan alam ghaib tidak apa-apanya. Nah, tidak apa-apanya, maksudnya terlalu kecil. Karena apa? Ya karena alam raya begitu besar ya. Ini bintang-bintang yang jumlahnya miliaran itu masih di lingkup langit pertama. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Jadi langit pertama itu dihiasi dengan bintang-bintang yang miliaran itu pun yang dapat dijangkau dengan teropong bintang, dan teropong bintang itu hanya bisa menjangkau wilayah yang ada gelombang elektromagnetik. Nah, pertanyaannya seberapa jauh lagi yang tidak dapat dijangkau gelombang elektromagnetik? Itu masih di langit pertama. Kemudian ada langit kedua yang besarnya, jadi langit pertama ini besarnya berlipat-lipat bumi kita ini. Kemudian langit kedua berlipat-lipat besarnya dengan langit yang pertama. Ketiga berlipat-lipat dengan langit yang kedua, sampai langit ketujuh berlipat-lipat dengan langit yang keenam. Kemudian di atas langit keenam ada kursi. Ya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah itu memuat seluruh alam raya ini. Ya, selain semua langit dan bumi kita ini, dibanding kursi Allah kecil. Di atas kursi ada arasy. Ya, arasy itu berlipat-lipat besarnya dengan kursi. Seperti itu. Ya, seperti cincin yang ada di gurun Sahara. Kalau apa namanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah istiwa di atas, itu tidak boleh kita bayangkan. Tidak boleh kita bayangkan. Orang yang membayangkan Allah syirik. Produk bayangan kita itu apa? Syirik. Ini informasi dari Allah bahwa Allah telah menulis ya. Pertama kali yang diciptakan Allah kan Al-Qalam. Kemudian kolam diperintahkan oleh Allah untuk menulis apa saja. Uktub ya kolam makan wa mayakun wa mahwakan. Semua ditulis oleh Al-Qalam di lauh mahfuz, papan yang terjaga. Lauh mahfuz itu adalah kitab maknun tadi. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Maka ia adalah Al-Quran yang mulia. Al-Quran sudah ditulis oleh alam tadi di lauh mahfuz. Semua yang terjadi di alam raya ditulis semua. Itu namanya jadi Allah tahu semua apa yang terjadi di alam raya ini, yang akan terjadi semua sampai detail ya. Kita hari ini kumpul di sini insyaallah gitu ya. Sejak belum adanya alam raya, itu namanya takdir azali. Takdir azali. Sebelum adanya termasuk Al-Quran itu sudah ditulis di lauh mahfuz, kemudian diturunkan oleh Allah dari lauh mahfuz ke samai dunia langit yang terdekat. Dunia itu artinya terdekat. Dunia artinya terdekat. Jadi mana dari lafal adna.
Ya, Oh, sama dunia itu langit yang terdekat. terdekat. dari Lauh Mahfuz diturunkan ke sama dunia itu di malam Lailatul Qadar. Malam itu artinya ya Lailah. Malam Qadar makanya kita Ustaz ya. Iya, iya. Malam Qadar. Jadi 30 juz jadi apa? Mahfuz ke Sama sama idunya. idunya. Itu yang diinformasikan oleh Allah di dalam sebuah ayat, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan, karena memang tadi informasi Lailatul Qadar diturunkan di malam Qadar. Ayat lain bicara di bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang tidak ada Lailatul Qadar kecuali di bulan Ramadan. Oleh karena itu kalau kita hari ini ngobrol bincang-bincang tentang Lailatul Qadar, ya, itu sebenarnya kita sedang berbicara keistimewaan bulan Ramadan. Ya, kita sedang berbicara keistimewaan bulan Ramadan, karena memang tidak terjadi tidak terjadi Lailatul Qadar kecuali di bulan Ramadan. Nah, ini inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena Al-Qur'an itu mulia, innahu laqur'anun karim, ya. Maka malam yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an itu menjadi malam yang Mulia. oh, seperti itu. karena Al-Qur'an itu adalah kalam. Al-Qur'an itu Kalamullah. ketika kalam itu firman, maka malam yang diturunkan di dalamnya adalah malam. Kemudian malaikat yang membawanya Ar-Ruhul Amin, Ar-Ruhul Amin. Malaikat Jibril malaikat yang Yang mulia, mulia. melebihi malaikat-malaikat. yang lain. Buktinya apa? Buktinya nanti tanazzalul malaikatu Ikatu waruh. fiha. Ar-Ruh disebutkan sedikit. Tanazzalul malaikatu. Waruh. Ruh itu Ruhul Amin, Ar-Ruhul Amin. Malaikat Jibril. Begitu juga ya, Iya. kan dari sama itu dari langit terdekat, ya, di Baitul Izzah, kemudian diturunkan kepada Rasulullah selama 22 tahun lebih, hampir 23 tahun. Maka Nabi yang kebagian Al-Quran Karim menjadi Nabi yang paling mulia. Paling mulia. Paling mulia. Masya Allah. Sayyidul Anbiya wa Mursalin. Kemudian kita sebagai umat Islam, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi umat yang paling mulia. Amin, amin. Kuntum khaira Ummatin. kita umat yang paling Terbaik. terbaik. Ya, Masya Allah. ditentukan oleh Allah untuk Allah, untuk umat manusia. Seperti itu. Jadi kita makanya ada ayat yang bunyinya Summa awrasnal kitaban ladina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan ini Al-Quran, diwariskan kitab, diwariskan kepada siapa? Summa awrasnal kitaban, kitab alladina astafaina, orang-orang yang kami pilih. Maka kita ini adalah umat pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima Al-Quran. Maka menjadi mulia kita. Oleh karena itu, kalau kita mendengar bahwa Rasulullah SAW menyampaikan khairukum man ta'allama al-Quran, sebaik-baik kalian ada orang yang Belajar Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Maka sebenarnya semua yang berkaitan dengan Al-Quran ini jadi mulia. Lembaga yang baik, lembaga yang punya pengajaran Al-Quran gitu ya Ustaz ya. punya perhatian Terhadap Al-Quran. Donatur yang terbaik adalah donatur. Seperti itu. Jadi ini Lailatul Qadar. Maka malam yang mulia, malam yang mulia itu kita lanjutkan ayatnya. Kemuliaan itu jadi inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadr, malam Qadar, malam kemuliaan itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya katanya ya, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, yakni al-amalu shalihu fi tilkal lailah wa hiya lailatul wahidah khairun min al-amali shalihi fi layali atau fi ayyatin ya, fi alfi syahrin ya, khairun min al-amali shalih fi alfi syahrin laisa fiha lailatun. Al-amalu shalihu fi tilkal lailah wa hiya lailatul wahidah khairun min al-amali shalih fi alfi syahrin laisa fiha lailatul qadr. Jadi amal soleh di malam itu, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amal soleh di 1000 bulan, di mana 1000 bulan itu tidak ada Lailatul Qadar. Masya Allah. Kemuliaan luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Itu karena ini kemuliaan yang luar biasa, maka sebenarnya Lailatul Qadar ya, ini tentu kita semua pengen mendapatkan kemuliaan. Betul Ustaz. Jadi ini kita lanjutkan ayat yang berbunyi tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Di malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikat. Ini Allah tidak mengatakan tanzilul malaikat, nazalatil malaikat, tidak pakai fi'il madhi, tidak. Ya, tetapi pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu litajaddud wal istimrar. Keberlangsungan terus malam itu. Umurnya malaikat itu terus tanazala ya tanazul. Beda antara nazala yang zilu dengan tanazala ya tanazala. Jadi kalau tadi ayat yang pertama inna anzalnahu fi lailatul qadr, ini pakai anzal. Nah, itu anzala yunzilu. Anzala yunzilu. Sama dengan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ini juga pakai anzala yunzilu. Beda antara anzala yunzilu dengan Tanazzala. Nazzala yunazzil. Di dalam ayat lain di akhir surat Al-Isra, seingat saya 106 ayat 100 bunyinya wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Wa qur'an dan Al-Qur'an faraqnahu, kami turunkan bagian demi bagian, litaqra'ahu 'alan nas, agar engkau Muhammad membacakan kepada manusia 'ala muksin, secara perlahan-lahan. Akhir ayat bunyinya wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan sedikit demi sedikit. Maka ada perbedaan antara anzala yunzil, yakni diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfuz, ini nuzulul Quran daf'atan wahidatan salatina juz'an, 30 juz langsung turun. Itu anzala yunzilu. Ya. Kemudian turun dari langit yang terdekat asal itu dia kepada Rasulullah selama hampir 23 tahun pakai nazala yunzilu. Jadi beda, berangsur-angsur gitu ya Ustaz. Iya, jadi beda. Kan terjemahnya sama bahasa Indonesia. Turun gitu ya. Bahasa Arabnya beda. Beda. Karena itu kenapa Al-Quran pakai bahasa Arab, kenapa kita berbeda pakai bahasa? Karena satu-satunya bahasa yang bisa menyampaikan pesan ya kepada umat manusia dan tidak terjadi distorsi, tidak terjadi korupsi, bahasanya bahasa Arab. Ya, luar biasa. Karena itu terjemahan itu terjemahan pendekatan aja, tidak sampai persis. Maka ini penting ya untuk kita memahami tanazzalul malaikah. Ini tanazzala ya tanazzul, beda dengan nazala yang jadi kalau turun dari lantai pertama langsung itu nazala yang sini. Tapi kalau
sedikit-sedikit. Ya, ini tanazzala ya tanazzalu. Nah, ini Quran berbicara tanazzalul malaika. Tanazzalu itu membuang asalnya tatanazzalu. Ya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Semua malaikat banyak. Ini jamak dari malak di jamaknya malaikat ya. Banyak malaikat yang turun. Waruhu dan Malaikat Jibril. Ya. Kita bisa bayangkan malaikat itu banyaknya berapa? Langit itu penuh dengan malaikat. Sampai di dalam hadis disebutkan laisa minha makan qadamin ya illa wa fihi malakun sajidun au musabbihun au rabiun, kayak itu au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tempat di langit satu kaki satu jengkal. Iya, ini kecuali ada malaikat yang sedang sujud, rukuk atau bertasbih atau yang lain. Dan mereka itu tidak henti-hentinya, wong tidak makan, tidak minum, tidak capek. Beda dengan kita puasa kayak gini, capek dan ngantuk ada apa? Malaikat tidak. Memang hidup itu bukan karena makan. Buktinya malaikat hidup tidak makan. Kehidupan ini karena kita diberi hidup oleh Allah. Iya, ini kalau nanti perut kita, pencernaan kita nggak bisa memproses lagi, mati kita. Ya kan? Jadi hidup ini milik Allah. Ya, jantung kita kok tahu-tahu nggak berdetak, mati. Ya. Jadi memang apa namanya ini luar biasa ini teksnya ya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Jadi semalam itu malam Lailatul Qadar, malaikat turun ke bumi ini ya. Tapi roh ya, kita jangan berbicara fisik. Dunianya beda. Sering kita itu imajinasi kita itu menggunakan logika itu. Kita tahunya sih, kita sering diajarkan yang namanya zat itu padat cair gas. Ya. Visualisasi. Iya, jadi ya kita visualisasi semuanya. Padahal alam raya ini lebih dari itu. Ini sinyal itu bukan padat cair gas, bukan. Ya. Sinar juga bukan, ya kan? Gelombang udara, gelombang cahaya, ya itu tidak padat cair gas. Malaikat, apalagi setan, jin ya, roh kita, nyawa kita. Maka kita jangan untuk hal-hal yang gaib ini terlalu besar ini ya. Ciptaan Allah yang gaib ini ya. Ini apa? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim. Karena memang dengan izinnya Rabb mereka. Karena memang malaikat itu nggak bisa sakarpe dewek. Kepengen turun kita. Nggak bisa. Jadi malaikat itu kalau nggak dapat izin, disuruh nggak. Makanya ada ayat yang bunyinya wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidak turun kecuali mendapat perintah dari Rabb Muhammad ya, seperti itu. Jadi ini mendapat perintah dari Allah ya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr, dari semua urusan. Ini Ibnu Abbas di dalam tafsirnya menyampaikan ay min ajli amrin qaddarahullahu subhanahu wa ta'ala fi tilkal lailah ya wa fi tilkas sanah ila qabil. Jadi pada malam hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan, mentakdir. Mentakdir apa? Mentakdir semua urusan makhluknya ini, apa yang terjadi semua ditakdir pada malam itu ila qabil untuk setahun ke depan. Jadi takdir Allah itu ada yang takdir azali. Takdir azali itu sebelum adanya alam raya sudah ditulis semuanya di Lauh Mahfuz. Kemudian ada yang takdir umri. Kita satu kali umur itu ditakdir ketika jadi di dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan yujma'u inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik thumma yu'maru ilahil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bikatbi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun. Jadi 40 hari ketika kita dulu semua kita ini ya, ini di dalam perut ibu kita 40 hari masih berupa nutfah, kemudian 40 hari berupa mudghah ya,
alaqah dulu ya. Kemudian 40 hari berubah mudghah, 120 hari 40. Kemudian diperintah malaikat diperintah untuk meniupkan roh, kemudian diperintahkan untuk menulis takdir. Ya, takdir apa namanya? Rezekinya, amalnya, ajalnya, ya. Bahagia atau sengsara. Ya. Itu semua sudah ditulis. Ya, makanya ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali di Al-Bukhari disebutkan, ma min nafsin manfusatin illa waqad kutibat illa waqad kataballahu makanaha minal jannati aw minar. Tidak ada makhluk nyawa yang bernyawa ya, kecuali telah ditulis tempatnya dia manusia ini ya, atau jin telah ditulis tempatnya besok mau min ahlinar atau min jannah. Kemudian ada sahabat yang bertanya, awala natakil ala katbina ya Rasulullah, kalau begitu kita nyerah aja sudah, kalau termasuk ahli surga, apa yang terjadilah. Rasulullah mengatakan tidak ya, Rasul mengatakan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, beramallah, berbuatlah, bekerjalah, berusahalah ya. Ya, jadi ada usaha ya, ini kita tidak boleh berdiam diri di ya, termasuk pasrah dengan takdir ya, termasuk nanti takdir itu kan urusan Allah, kita kewajiban kita beriman. Allah telah mentakdir ya, takdir azali, takdir umri, takdir sanawi tahunan di Lailatul Qadar, di malam Qadar. Kemudian ada takdir tangfidhi. Takdir tangfidhi itu apa? Pelaksanaannya ini ya, pelaksanaan harian kita ini itu tangfidhi, qadha namanya ya, namanya qadha. Jadi ini semua telah ditentukan oleh Allah ya, maka kita kewajiban kita yang untuk takdir itu apa? Beriman. Ya, kewajiban kita sendiri sebagai seorang manusia berusaha, beramal, berbuat dan bekerja keras. Luar biasa ini Ustaz Farur ya. Bahasanya luar biasa. Masih belum selesai tadi ya. Kemudian salamun hiya. Salamun hiya. Jadi Lailatul Qadar, malam Qadar itu adalah Lailatul Salah. Malam damai, malam kedamaian. Ya, Lailatul Amnin, malam ya nyaman, malam aman, malam damai, Lailatul Barokah, malam penuh berkah. Di dalam surat Ad-Dukhan disebutkan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh berkah. Apa itu malam penuh berkah? Lailatul Qadar. Ya, malam penuh, maka Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang mulia ya, malam yang penuh berkah, malam yang penuh kedamaian, malam penuh kenyamanan, malam yang dilipat gandakan pahala kita, amal kita, malam yang luar biasa ya. Semua amal soleh dilipat gandakan dan berlipat-lipat sampai lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, maka wajar kalau kita semua bertanya-tanya ya, apa itu Lailatul Qadar ya, karena memang malam ini malam luar biasa, malam untuk kita semua ya, berharap ya, untuk umat Muhammad ini selain umat Muhammad tidak ada. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, seperti itu. Ustaz. Kemudian Ustaz, ciri-cirinya Ustaz, kalau malam itu turun Lailatul Qadar, pendapat ulama seperti apa Ustaz? Iya, jadi malam Lailatul Qadar itu apa namanya, itu malam istimewa ya. Yang pertama kita tahu malam apa? Istimewa. Nah, hal yang istimewa ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW ya. Dan yang kepengen ngerti bukan hanya kita, sahabat pun juga kepengen ngerti ya. Para
salafus soleh juga pengen ngerti. Karena hebatnya itu malam yang begitu ya, khairun min alfi syahr. Wajar kalau kemudian bertanya apa ciri-cirinya. Ya, sahabat juga bertanya seperti itu. Maka di beberapa hadis diantaranya yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyampaikan bahwa ya dari Rasulullah ya, bahwa yang malam Qadar itu adalah Lailatun Samhah Talqah la harrah wala baridah. Ya. Kemudian terusnya adalah tusbihu syamsu sabihatiha dha'ifah hamra. Jadi malam Qadar itu bukan malam biasa, bukan malam biasa. Malaikat turun, malaikat itu ya, luar biasa, malaikat turun dan banyak, bukan hanya sebentar, sedikit terus ini ya. Jadi tidak langsung belak sekali, tetapi sepanjang malam itu adalah fajar sampai munculnya fajar itu subuh. Ya. Sampai subuh tentu ada tanda-tandanya. Tandanya apa? Yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tadi adalah Lailatun Samhah. Malam yang samhah itu yang lemah lembut, yang ya malam yang tenang, malam yang nyaman, seperti itu. Malam yang lemah lembut. Talqah itu cerah atau ceria. Ya. Jadi talqah. Kemudian la harrah wala baridah. Tidak panas tidak juga dingin gitu ya. Tusbihu syamsu sabihatiha dhaifah harrah. Pagi harinya karena kan tadi malaikat turun. Apakah ini tidak dijelaskan balik kapan? Balik ke langitnya kawan. Maka ini informasinya hanya seperti ini. Tusbihu syamsu sabihatiha dhaifah. Matahari muncul pagi hari itu lemah lembut. Maksudnya tidak panas. Sinarnya tidak serot gitu ya. Kemerah-merah. Ya. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab. Jadi tatlu'u in anna syamsa tatlu'u yauma idzin la syu'a'alah. Pada paginya itu matahari terbit tapi tidak punya sorot, saya tidak berani menyampaikan, mungkin malaikat wallah alam, ini hanya ciri-cirinya seperti itu. Jadi apa namanya ya, itulah ciri-ciri Lailatul Qadar. Ya seperti itu. Luar biasa. Ustaz Farel, untuk terkait persiapan apa yang perlu diperhatikan Ustaz supaya kita bisa menyambut malam Lailatul Qadar? Iya. Ini kan tentu persiapan kita ya persiapan untuk mengisi malam Lailatul Qadar. Ya kan? Kita mengisi bukan untuk ya kita isi dengan amal soleh. Amal soleh istimewanya apa? Istimewa amal soleh ya sholat. Wong afdhalul amal itu as-shalah. Jadi as-shalah itu afdhalul amal. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyamul lail itu menghidupkan malam ya. Salat malam itu qiyamul lail ya. Maqama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, didasari atas keimanan dan mencari, tujuannya mencari apa? Pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Maka iya, kita semua tentu kepingin mendapatkan itu. Persiapan kita ya kita jaga fisik kita jaga, ya kita berdoa. Ya, bukan hanya menjaga fisik kita berdoa, dan kita harus apa ya tentu kita bersihkan diri kita, makanan kita pastikan halal, yang kita pakai pastikan halal, karena ini penghalang semuanya ini. Kita tidak kepingin Ramadan penuh berkah, apalagi Lailatul Qadar ya penuh berkah.
kita tidak kebagian keberkahan. Kita sendiri yang menghalangi. Apa yang penghalangnya? Di antaranya yang kita makan haram, yang kita pakai haram, atau kita banyak melakukan maksiat, lisan kita, mata kita. Ini penghalang semua ini. Maka ya apa di antara ciri-cirinya lagi ya wong yang namanya amal soleh itu ngefek, harusnya ngefek. Harusnya ngefek. Wong jangankan Lailatul Qadar ya. Kalau Lailatul Qadar kemudian orang yang mendapat Lailatul Qadar, Lailatul itu kan tadi tandanya disampaikan oleh Rasul, terlihat dengan mata, bisa dilihat, ya kan? Bisa dilihat dengan mata. Hanya saja ya ada orang yang dikasih kesempatan bisa lihat atau tidak. Karena Allah kan, ada yang tidur, ada yang orang di malam itu menjalan kesibukan atau yang lain sehingga tidak bisa menghidupkan Lailatul Qadar dengan qiyamul lail seperti itu. Maka persiapan kita di samping itu tadi, persiapan jangan ada penghalang diri kita, kita jangan musyrik ya, jangan melakukan dosa yang paling besar musyrik ya, jangan melakukan dosa-dosa yang lain, kita banyak beristighfar, banyak berdoa ya, supaya dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Sampai Rasulullah sendiri di dalam sebuah hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala beliau menyampaikan idza dakhala al-ashrul awakhir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan. Ahya lailah wa iqadha ahlah wa jadda wa shaddal mizan. Ketika masuk 10 terakhir bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malamnya. Ahya lailah, dihidupkan malam, dihidupkan dengan ibadah. Ahya lailah wa iqadha ahlah, membangunkan keluarganya. Wajad berusaha keras ya. Wasyaddal mizar, mengencangkan sarungnya, maksudnya kinayatun an adam iqtirabin nisa, tidak mendekat ke istri. Ya seperti itu, artinya fokus untuk beribadah, menghidupkan malam seperti itu. Dan karena yang namanya qiyamul lail ini ya setelah Isya itu namanya qiyamul lail. Ya, qiyamul lail itu salatul lail. Jadi salatul fajar itu subuh, itu salatul subuh artinya apa? Pagi. Ya. Kemudian ada salat syuruk, salat duha. Duha itu artinya hangat. Salatul duha, salat di waktu hangat. Kemudian salatul zuhur itu artinya panas kering. Maka salat di saat itu disebut salatul zuhur. Kemudian salatul asar itu masa sebelum terbenam matahari. Maka salat di saat itu disebut salat asar. Kemudian salatul maghrib, salat setelah terbenamnya matahari. Maghrib artinya terbenamnya matahari. Kemudian salatul isya itu artinya gelap. Maka salatul isya, salat setelah gelap. Setelah salat isya disebut sholatul lail. Maka kita ketika sholatul lail harus sholat isya dulu. Kita masuk masjid sudah taraweh, jangan langsung kalau kita belum sholat isya kita sholat isya dulu. Kita sholat isya dulu baru sholat taraweh. Kita makmum kepada imam yang ada, kita niatnya sholat isya. Ya seperti itu. Nanti imamnya salam, kita nambahi 2 rakaat. Ya. Boleh berarti kita boleh. Itu Mu'adz bin Jabal itu sholat isya bersama Rasulullah, kemudian pulang ke kampung, beliau ngimami orang kampung. Sholat mengulang itu sunnah. Ya. Beliau jadi imam sunnah, imam makmumnya wajib. Jadi sholat wajib, makmum sunnah sah. Iya seperti itu di dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ya, jadi ini persiapan kita persiapkan semuanya itu tadi supaya tidak ada penghalang untuk mendapatkan malam yang mulia, malam yang diampunkan dosa kita, malam penuh berkah, malam penuh maghfirah. Iya, kita khawatir Ramadan selesai kita nggak diampunkan dosa kita. Terus ini kalau orang yang tidur apakah tetap bisa atau sibuk Ustaz? Tidak tidur tapi mungkin beraktivitas karena pekerjaan atau apa yang lain, apakah tetap bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar itu Ustaz? Iya,
dilipatkan kan pahala amal soleh apa saja. Hanya saja tidak seperti sholat. Kita bersih-bersih, kita masak. Ya itu kita niat ibadah, kita awali dengan bismillah kan jadi ibadah, ya kan? Amal-amal soleh. Hanya saja tidak seperti sholat. Tidak seperti ya kalau sholat capek kita baca Al-Quran, capek kita istighfar, baca sholawat, baca kalimat-kalimat thayyibah, ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu al-baqiyatus sholihah. Jadi apa-apa saja yang ibadah mahdhah lebih didahulukan. Oleh karena itu semua sih bisa bernilai ibadah, tapi ibadah mahdhah seperti itu ya, seperti makanya iktikaf itu fokus tujuannya untuk mencari apa? Ya Rasulullah ketika 10 terakhir kan iktikaf di masjid. Karena memang mau fokus concern untuk mencari Lailatul Qadar. Oleh karena itu Lailatul Qadar ini terjadi setiap tahun. Yang menurut jumhur ulama bahwa Lailatul Qadar itu anna Lailatul Qadar, jadi al-jumhur ala anna Lailatul Qadri baqiyah fi kulli am. Jadi setiap tahun ada seperti itu. Ya. Terakhir mungkin Ustaz, karena tidak terasa waktunya begitu singkat, panjang, kemudian sudah mau mendekati berbuka. Amalan atau tadi amalan sudah, doa Ustaz. Doa untuk menyambut malam Lailatul Qadar itu seperti apa Ustaz? Iya, jadi apa tadi malam Lailatul Qadar itu kan kita hidupkan dengan sholatul lail tadi ya. Sholat apa saja yang dikerjakan setelah Isya itu sholatul lail. Bisa sholat hajat kita butuh apa sama Allah, mau berdoa, sholat 2 rakaat terus berdoa, itu namanya sholat hajat ya. Bisa sholat istikharah, bisa sholat tahajud, bangun tidur namanya tahajud. Sholat apa saja dilakukan setelah tidur namanya sholat tahajud, atau sholat sunnah mutlak, sholat tanpa nama itu ya, pokoknya 2 rakaat salam 2 rakaat itu namanya sholatul lail. Itu seperti itu. Maka sahabat kan macam-macam sholatul lailnya, ada sekian rakaat ya. Hanya Rasulullah sendiri itu sholatnya 11 rakaat ya. Riwayat Muslim 13 rakaat. Bacaannya panjang banget. Beda standar dengan iya, panjang banget. Sampai-sampai diriwayatkan kaki beliau bengkak. Agak nganu lah ya. Seperti itu. Dan ditanya oleh Sayyidah Aisyah ya. Ya Rasulullah, alaisa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, tidakkah sudah diampunkan dosamu yang dan yang akan datang? Kok masih ibadahnya seperti itu? Sholatul lailnya Rasulullah itu wajib. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu. Jadi diperintah oleh Allah, jadi qiyamul lailnya Rasulullah itu wajib. Kalau kita sunnah, wajibnya Rasulullah itu mulai tengah malam. Mulai tengah malam. Nisfahu, separuh malam. Nisfahu awinkus minhu qalila, atau kurang sedikit, setengah 1 misalnya. Kalau setengah malamnya 12, setengah 1. Auzid ali atau lebih, berarti setengah 12. Ya, itu Rasulullah. Itu jadi yang dibaca apa sampai pagi itu? Ya Al-Baqarah. Ya standarnya bisa. Nah, kita juga kita milih yang mana nih? Yang 20 rakaat seperti Ubay bin Ka'ab ya. Seperti itu, atau bagaimana kita akan hidupkan di malam Lailatul Qadar itu kita sebanyak-banyaknya. Seperti Sayyidina Ali itu diriwayatkan sampai 1000 rakaat. Maksudnya tidak dihitung 1000 rakaat ya. Saking banyaknya tapi yang dibaca pendek, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat berdoa, 2 rakaat salam berdoa ya. Tapi ada doa istimewa ya. Kita berdoa apa saja insya Allah ya, itu kan malam istimewa, malaikat turun untuk membawa rahmat, mengaminkan doa-doa kita, memintakan ampun kepada kita, dan ya seperti itu. Ini malaikat mengaminkan doa kita, maka kita berdoa yang baik-baik. Kita doakan untuk diri kita, keluarga kita, saudara kita, kaum muslimin semuanya yang baik-baik. Jangan lupa minta ampunan dari Allah. Maka ada doa istimewa dari Rasulullah SAW untuk Lailatul Qadar. Ya. Gimana doanya? Ketika Sayyidah Aisyah bertanya, maka beliau menjawab satu doa istimewa. Apa itu? Innaka afun, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kalau sendirian kalau orang banyak ya. Allahumma duhai Allah, innaka afun, engkau adalah zat yang maha pengampun. Ya. Engkau adalah zat yang maha pengampun. Tuhibbul afwa, suka mengampuni. Fa'fu anni, maka ampunilah
aku. Maka ini yang menjadi beban berat kita ya adalah dosa. Kita mau ngaku nggak ngaku dosa kita itu terlalu banyak. Ya, kita seringnya yang dia atau yang baik-baik, dosanya sering lupa. Maka ini malam istimewa, kita jangan sampai lupa minta ampun kepada Allah. Doa istimewa itu adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun, suka untuk mengampuni, maka ampunilah aku, ampunilah dosa-dosa. Seperti itu. Ada doa-doa yang lain, ya silahkan. Tapi doa yang istimewa ini jangan kita tinggalkan. Seperti itu. Luar biasa Ustaz Fahmi. Luar biasa. Waktu tidak terasa karena sudah. memang waktu kita yang terbatas. Ustaz, insya Allah kita bisa undang lagi ya Ustaz ya. Dari pertemuan yang lain. Tentu dengan topik-topik yang berbeda. Insya Allah. Tidak terasa pemirsa, perjumpaan kita sudah mendekati waktu berbuka. Sehingga kami cukupkan dulu. Insya Allah kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Mewakili segenap kru yang bertugas, kita mengucapkan selamat berbuka puasa untuk segenap keluarga besar Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas Purbalingga dan sahabat ISBS di rumah. Terima kasih Ustaz untuk waktunya dan materi yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga kita tergolong menjadi orang-orang yang nantinya mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.